Tahukah kamu, ada seekor anjing yang menunggu tuannya pulang selama hampir 1 dekade, setiap hari di tempat yang sama, meski sang tuan telah tiada. Kisah ini bukan dongeng, bukan pula cerita fiksi. Ini adalah kisah nyata seekor anjing bernama Hachiko yang lahir di Jepang pada tahun 1923. Setiap hari ia mengantar dan menjemput tuannya, seorang profesor Universitas Tokyo, di stasiun Shibuya. Namun pada suatu hari, sang tuan tak pernah kembali lagi. Tapi Hachiko tetap menunggu. Bukan sehari, bukan seminggu, tapi selama 9 tahun hingga akhir hayatnya. Di sebuah kuil di Jepang, tampak seorang biksu tengah bersiap mengirimkan seekor anjing ke Amerika. Anjing tersebut dimasukkan ke dalam kandang yang kemudian diserahkan kepada seorang kurir. Tatkala kandang itu tiba di bandara Amerika, alamat tujuan pada kandang tersebut tanpa sengaja tersobek. Malangnya lagi, saat kurir membawanya, kandang itu justru terjatuh di peron stasiun. Anjing kecil itu pun kebingungan, berjalan tanpa arah hingga akhirnya bertemu dengan seorang pria bernama Parker. Parker adalah seorang profesor musik yang saat itu baru pulang mengajar dari salah satu universitas. Ia berniat menitipkan anak anjing itu kepada kepala stasiun dengan harapan pemilik aslinya akan mencarinya. Namun, sang kepala stasiun sempat menolak dan bahkan menyarankan agar dititipkan saja ke penampungan hewan. Parker yang dilanda rasa iba dan kalut karena tidak tega, merasa tak punya pilihan lain selain membawanya pulang ke rumah, seraya menunggu jika suatu saat pemiliknya datang mencarinya. Sesampainya di rumah, Parker langsung membawa anak anjing itu masuk dan menyembunyikannya di ruang kerjanya. Sebab, istrinya yang bernama Kate memang tidak menyukai binatang peliharaan. Kate, yang penasaran dan mulai merasa curiga, menghampiri Parker dan mengajaknya ke kamar. Tatkala mereka hendak beristirahat, suara aneh terdengar dari dalam rumah. Ternyata itu suara si anjing kecil yang merasa penasaran dan tak tenang di tempat barunya. Meskipun terganggu, Parker tetap melanjutkan aktivitasnya. Namun tak lama kemudian Kate marah besar. Parker pun akhirnya jujur dan menceritakan bahwa ia menemukan anak anjing itu di stasiun dan membawanya pulang karena tak tega meninggalkannya sendirian. Setelah Kate mulai tenang, Parker memindahkan si anjing ke gudang. Keesokan harinya, anak tunggal Parker yang bernama Andy langsung jatuh hati pada anak anjing itu. Ia menggendongnya, mengajaknya berfoto, bahkan menyarankan agar ayahnya memeliharanya. Namun berbeda dengan Andy, Kate malah menyarankan untuk menyebar selebaran agar pemiliknya bisa ditemukan. Dengan berat hati, Parker membawa anak anjing itu ke penampungan hewan. Namun petugas mengatakan bahwa mereka hanya dapat menampungnya selama 2 minggu karena tempat sudah penuh. Mendengar hal itu, Parker mengurungkan niatnya. Ia lalu menemui temannya Mary dan meminta bantuannya menempelkan selebaran yang telah dibuat oleh istrinya. Mary sempat antusias dan ingin mengadopsinya, tetapi kucing peliharaan Mary tidak akur dengan si anjing, sehingga niat itu dibatalkan. Parker juga sempat menawarkan anak anjing tersebut kepada penjual hotdog dekat stasiun, namun hasilnya nihil. Bahkan saat kembali ke stasiun, ia menanyakan kembali kepada kepala stasiun tentang kabar yang mungkin datang dari pemilik si anjing, tetapi tetap tidak ada jawaban. Ia pun mulai membawa anak anjing itu ke tempat kerjanya. Tatkala Parker mengajar murid-muridnya, si anjing kecil justru lepas dari pengawasan. Dengan polos dan lincahnya, ia masuk ke dalam ruang latihan dan mengganggu konsentrasi para siswa, meski tingkahnya yang lucu membuat semua orang gemas. Setelah selesai mengajar, Parker menemui sahabatnya yang bernama Ken, seorang pria keturunan Jepang. Dari sanalah ia mengetahui bahwa anjing itu berasal dari Jepang dan termasuk ras Akita, jenis anjing yang sangat langka dan dihormati di sana. Ken juga mengatakan bahwa tulisan pada kalung yang dikenakan si anjing adalah kata Hachi, yang berarti angka 8, simbol keberuntungan dalam budaya Jepang.
Sejak saat itu, anjing kecil itu diberi nama Hachi oleh Parker. Sesampainya di rumah, Parker menceritakan apa yang ia ketahui dari Ken kepada Kate. Namun seperti biasa, Kate tetap bersikukuh dengan keputusannya. Apalagi Hachi sempat membuat ulah dengan merusak properti penting yang selama berbulan-bulan Kate kerjakan. Hal itu membuatnya murka dan tak mengizinkan Hachi masuk ke dalam rumah lagi. Kemarahan Kate ternyata berlanjut hingga malam hari. Ditambah lagi, badai besar diperkirakan segera datang. Hachi yang berada di dalam gudang hanya bisa menatap keluar jendela dengan mata sayu, berharap bisa kembali masuk ke dalam rumah dan terhindar dari badai yang mengguncang. Beruntung bagi Hachi, setelah selesai berdebat dengan Kate, Parker akhirnya luluh. Ia menghampiri Hachi seraya membuka pintu gudang, lalu membawanya masuk kembali ke dalam rumah. Disinilah kedekatan mereka mulai tumbuh. Apalagi setelah Parker mencari tahu lebih banyak tentang seluk-beluk anjing Akita melalui internet. Ia mulai menyadari bahwa Akita adalah jenis anjing yang dikenal paling setia terhadap tuannya, bahkan hingga ajal menjemput. Malam itu, mereka menonton televisi bersama. Tanpa terasa, Parker tertidur di sofa dengan Hachi yang setia mendampingi di sampingnya. Tatkala Kate menyadari bahwa suaminya tidak berada di ranjang, ia turun ke lantai bawah. Di sanalah ia melihat Parker tertidur lelap bersama Hachi. Pandangan itu perlahan membuat hati Kate yang semula keras mulai terbuka. Keesokan harinya, Parker mengajak Hachi bermain lempar bola. Namun Hachi yang masih polos tampak kebingungan dan tidak mengerti maksud dari permainan itu. Dalam suasana santai, Parker justru menirukan perilaku anjing, berjalan merangkak dan menggigit bola dengan mulutnya, seraya tertawa sendiri, berharap Hachi bisa memahami maksudnya. Aksi lucu dan unik itu disaksikan oleh Andy dan Kate dari dapur, dan mereka ikut tersenyum melihat kedekatan yang kian terjalin antara keduanya. Tak lama berselang, telepon rumah berdering. Kate yang mengangkatnya mendapat kabar bahwa ada seseorang yang tertarik mengadopsi Hachi. Awalnya Kate tampak setuju. Namun, setelah melihat bagaimana Hachi sudah menjadi bagian dari keluarga kecil mereka, hatinya kembali luluh. Ia pun membatalkan niat menyerahkan Hachi kepada orang lain. Dog's already been taken. I'm really sorry. Waktu berlalu, Hachi tumbuh menjadi anjing yang lincah dan sehat. Hubungannya dengan Parker pun semakin erat, tak terpisahkan. Hingga suatu hari, Parker hendak pergi bekerja dan menyuruh Hachi untuk tinggal di rumah. Namun Hachi yang tak ingin ditinggal secara diam-diam mengejar tuannya sampai ke stasiun. Ini menjadi kebiasaan baru. Setiap pagi sebelum berangkat, Parker selalu membeli kopi dari pedagang langganannya di dekat stasiun, kemudian naik kereta ke kampus tempatnya mengajar. Tatkala Parker melihat Hachi diam-diam mengikutinya ke peron, ia pun turun dan menyuruh Hachi pulang. Hachi, what are you doing? Go home. Go on. Namun, Hachi justru berpura-pura pulang. Setelah Parker naik kereta, Hachi muncul kembali dari balik kerumunan, menatap jalur kereta dengan setia. Hal itu membuat Parker kewalahan. Tapi di saat yang sama, ia juga merasa sangat tersentuh. Ia menyadari bahwa Hachi benar-benar tidak ingin berpisah darinya. Karena waktu sudah mepet, Parker pun tak jadi berangkat dan memilih pulang bersama Hachi. Sesampainya di rumah, Parker kembali membenahi tanah halaman yang sebelumnya digali oleh Hachi. Kate yang melihat hal itu menggantikan tugas suaminya dan menyuruh Parker segera berangkat naik kereta selanjutnya. Ia berjanji akan menjaga Hachi di rumah. Namun perlahan kebiasaan baru terbentuk. Setiap sore, Hachi kembali ke stasiun, berdiri di tempat yang sama, tepat di depan pintu masuk, untuk menunggu Parker pulang dari kerja. Kalut oleh rasa rindu dan kesetiaan, Hachi tetap berdiri di sana, menatap orang-orang yang lalu lalang. Hingga akhirnya, saat jam pulang kerja tiba, Parker keluar dari dalam stasiun. Hachi yang melihat tuannya dari kejauhan langsung berlari menghampirinya dengan penuh semangat. Hachi, what are you doing here? Been here all day? No. You just showed up 2 minutes ago. Son of a gun. Come on, boy.
Suatu ketika, seorang pria yang merupakan pacar dari putri Parker bernama Michael datang ke rumah mereka. Di sana, Michael diperkenalkan dengan Hachi. Ia beberapa kali mencoba mengajak Hachi bermain lempar bola, namun hasilnya tetap sama. Hachi tidak mau mengambil bola yang dilempar oleh Michael. Kejadian demi kejadian tersebut diceritakan Parker kepada sahabatnya Ken. Salah satu yang paling ia soroti adalah sikap Hachi yang tidak menyukai permainan lempar bola. Ken pun menjelaskan bahwa anjing jenis Akita memang berbeda dari anjing kebanyakan. Mereka tidak tertarik bermain seperti anjing biasa, tetapi cenderung memiliki ikatan emosional yang mendalam dan istimewa dengan tuannya. Parker menyadari bahwa apa yang dikatakan Ken benar. Selama ini, Hachi tidak pernah ingin jauh darinya. Tatkala Parker hendak berangkat kerja suatu pagi, Hachi kembali menunjukkan wajah melasnya, seolah tak rela ditinggal. Parker pun tidak tega, lalu mengajaknya ikut ke stasiun. Sesampainya di stasiun, Parker menyuruh Hachi untuk pulang. Untungnya, kali ini Hachi menurut. Ia berjalan sendiri kembali ke rumah. Namun, di sore harinya, Hachi kembali muncul, standby tepat di depan stasiun menunggu kepulangan tuannya. Sejak hari itu, Hachi selalu menemani Parker berangkat dan pulang dari stasiun. Ini menjadi rutinitas harian mereka yang mengharukan. Orang-orang di sekitar stasiun, termasuk pedagang dan petugas, mengenal mereka dengan baik. Kesetiaan Hachi menjadi pemandangan yang menyentuh hati siapapun yang melihatnya. Hey, Hachi. Kedekatan Hachi dengan keluarga Parker juga semakin erat. Bahkan saat Andy, putri sematawayang Parker, menikah dengan Michael, Hachi ikut diajak dalam foto keluarga, seolah sudah menjadi anggota keluarga sepenuhnya. Namun, suatu hari terjadi hal yang tak biasa. Ketika Parker pulang kerja, ia tidak menemukan Hachi di tempat biasanya. Hal itu membuat Parker sedikit kalut dan khawatir. Setelah tiba di rumah, Parker mencari Hachi ke seluruh penjuru. Ia pun menemukannya bersembunyi di dalam gudang. Rupanya, Hachi takut keluar, karena di depan gudang ada seekor hewan yang mengganggunya. We got skunked. Beberapa bulan kemudian, Andy datang ke rumah orang tuanya untuk menyampaikan kabar gembira. Ia sedang mengandung. Parker, yang saat itu sedang memijat Hachi di ruang keluarga, sangat terkejut sekaligus gembira, dan berita itu membuatnya sangat bahagia. Namun, suasana berubah. Hachi tampak berbeda dari biasanya. Tatkala Parker bersiap berangkat kerja, Hachi tidak mengantar seperti biasa. Parker pun berangkat sendirian. Meski sepanjang perjalanan ia beberapa kali menoleh ke belakang, berharap Hachi akan menyusul. Pedagang hotdog langganan mereka bahkan ikut heran, karena hari itu Parker berangkat sendiri. Namun, sebelum Parker benar-benar masuk ke stasiun, tiba-tiba Hachi muncul, mengejutkan Parker. Ia datang membawa bola di mulutnya. Parker terdiam, terkejut sekaligus senang. Itu adalah pertama kalinya Hachi bersedia bermain bola. Ternyata Hachi sengaja melakukannya demi menarik perhatian Parker, seolah ia ingin mengajak Parker bermain agar Parker tak pergi hari itu. You see that? Okay, hey, go to work. Namun, Parker tetap harus pergi. Ia membelai kepala Hachi, seraya menyuruhnya pulang. Tapi Hachi terus menggonggong, memperlihatkan tingkah aneh, seolah mencoba mencegah Parker untuk melanjutkan perjalanannya. Di kampus, Parker mengajar seperti biasa. Namun di akhir pelajaran, tubuhnya tiba-tiba lemas. Ia pun pingsan di depan kelas. Tatkala dibawa ke rumah sakit, dokter menyatakan bahwa Parker terkena serangan jantung dan meninggal dunia hari itu juga. Sementara itu, di sisi lain, Hachi masih setia menunggu Parker di depan pintu stasiun tanpa mengetahui kenyataan pahit yang sebenarnya telah terjadi. Satu persatu orang keluar dari pintu stasiun, dan Hachi memperhatikan mereka semua dengan saksama.
Namun, sosok yang ia tunggu tak kunjung datang memeluknya. Malam pun tiba. Stasiun mulai ditutup. Penjual hotdog di dekat sana mulai mengemasi barang dagangannya. Namun Hachi dengan polos dan tulusnya tetap duduk di sana, menatap lekat-lekat pintu stasiun, berharap Parker muncul dan membawanya pulang. Tatkala malam semakin larut, akhirnya Michael datang menjemput dan membawa Hachi pulang. Di rumah, Andy menyambut Hachi dengan mata yang berlinang air mata. Ia mencoba memijat tubuh Hachi, seraya mengingat bagaimana ayahnya dulu memperlakukan Hachi dengan penuh kasih sayang. Dengan tangis tertahan, Andy berusaha mengungkapkan perasaan rindunya pada sang ayah melalui sentuhan itu. Andy, it's time to go, sweetheart. Beberapa hari kemudian, Kate, Andy, dan Michael menghadiri upacara pemakaman Parker. Di sana, hadir pula sahabat dekat Parker yaitu Ken yang tampak sangat berduka. Sementara itu, di tempat lain, Hachi kembali mendatangi stasiun. Ia duduk di tempat biasa, menatap pintu masuk dengan pandangan kosong dan penuh harap. Ia menunggu Parker keluar seperti hari-hari sebelumnya. Kepala stasiun yang melihat hal itu merasa iba. Ia pun menghampiri Hachi, seraya berkata pelan bahwa Parker tidak akan kembali lagi. Namun tentu saja, Hachi tidak memahami kata-kata itu. Dengan kesetiaan yang tak tergoyahkan, ia tetap menunggu di sana, duduk diam di tempat yang sama hari demi hari. Setelah kepergian Parker, Kate memutuskan untuk menjual rumah mereka dan pindah. Hachi pun diserahkan kepada Andy dan Michael untuk dirawat di rumah baru. Here we go. Namun sesampainya di sana, Hachi tampak murung dan tidak bergairah. Ia lebih sering diam, enggan bermain, dan terlihat kehilangan arah. Rasa rindunya pada Parker terasa begitu dalam hingga memengaruhi semangat hidupnya. Tatkala Michael tak sengaja membuka pintu rumah, Hachi langsung kabur keluar. Hachi, get back here! Berlari secepat mungkin tanpa menghiraukan panggilan dari Michael yang mengejarnya dengan panik. Hachi terus berlari, menembus sore yang mulai gelap. Ia baru berhenti ketika tiba di bawah sebuah gerbong kereta api. Di sana, ia beristirahat, menunggu malam berlalu. Keesokan paginya, Hachi terbangun oleh suara kereta yang melintas. Ia lalu melanjutkan perjalanan, mengikuti nalurinya. Ia menyusuri jalan yang dahulu sering dilalui bersama Parker. Setapak demi setapak, ia berjalan hingga akhirnya tiba di rumah lamanya. Namun sayangnya, rumah itu sudah tidak lagi dihuni oleh Parker maupun Kate. Orang-orang asing yang baru saja membeli rumah tersebut tampak terkejut melihat Hachi. Dengan langkah pelan, Hachi kembali pergi. Ia memilih menuju tempat yang paling akrab dalam ingatannya, stasiun. Ia duduk di tempat yang sama, tempat ia biasa menunggu Parker pulang. Si penjual hotdog yang sudah mengenal Hachi sejak dulu langsung menyapanya dengan hangat dan memberinya makanan. Tak lama kemudian, Michael dan Andy datang dan membawa Hachi pulang kembali. Thank you. Hari demi hari berlalu, Hachi kini tinggal di rumah Andy dan Michael. Namun meskipun mereka menyayanginya, Hachi tetap murung. Ia lebih banyak termenung, dan setiap kali mendengar suara kereta lewat, kerinduan pada Parker seolah tak terbendung. Matanya menatap jauh, seolah ingin keluar dan menjemput tuannya, lalu memeluknya seperti dulu. Andy akhirnya menyadari bahwa meskipun ia ingin memelihara Hachi sepenuh hati, anjing itu tidak ingin tinggal bersama mereka. Dengan berat hati, Andy membuka pintu rumah, seraya berkata pelan bahwa Hachi boleh pergi jika itu yang membuatnya bahagia. Tatkala Hachi hendak pergi, ia menoleh ke belakang, memandang Andy dalam-dalam. Seakan-akan ia ingin berkata, "Terima kasih atas kasih sayang dan perlindungan selama ini." Hachi pun kembali berlari dengan semangat, kembali ke tempat satu-satunya yang masih menghubungkannya dengan Parker, stasiun kereta. Sejak hari itu, Hachi menghabiskan waktunya menunggu Parker di depan pintu stasiun. Setiap sore hingga malam tiba dan stasiun ditutup, Hachi tetap duduk diam, menanti. Ketika semua orang pulang, ia akan beristirahat di bawah gerbong kereta tua yang sudah tidak terpakai. Begitulah keseharian Hachi, penuh kesetiaan, sabar, dan tak pernah menyerah berharap Parker akan pulang dan memeluknya lagi.
1 tahun berlalu. Hachi masih berada di tempat yang sama. Kisahnya perlahan menyebar dari mulut ke mulut hingga akhirnya menarik perhatian seorang wartawan. Wartawan itu datang dan meliput Hachi lalu menanyakan kisahnya kepada kepala stasiun serta si penjual hotdog yang selama ini juga memperhatikan Hachi. Artikel tersebut dimuat dalam surat kabar dan dari situlah kisah Hachi menjadi perhatian banyak orang. Masyarakat setempat yang tergerak hatinya mulai bergotong royong memberikan makanan, tempat tidur, dan biaya perawatan bagi Hachi. Bahkan Ken, sahabat lama Parker, datang mengunjungi Hachi dan menawarkan bantuan. Tapi si penjual hotdog mengatakan bahwa warga sekitar sudah bahu-membahu menjaga Hachi. Stasiun ini, katanya pelan, sudah menjadi rumah Hachi. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun. Namun, Hachi tetap setia menunggu di tempat yang sama, penuh harapan, meski kenyataannya tak pernah berubah. Hingga akhirnya 10 tahun telah berlalu. Suatu ketika Kate kembali mengunjungi kota tempat ia dulu tinggal bersama Parker. Ia ingin mengenang masa lalu, mengunjungi rumah lamanya yang kini ditempati oleh orang lain, serta menziarahi makam suaminya. Kebetulan, Ken juga datang di hari yang sama. It's been a while. It's 10 years. Can you believe it? Namun, tatkala Kate berjalan melewati stasiun, langkahnya mendadak terhenti. Matanya terpaku pada seekor anjing tua yang duduk lemah di depan pintu stasiun. Tubuhnya tampak lusuh, lemah, dan termakan usia. Tapi tatapan matanya masih sama, penuh harap. Hachi? Oh, you won't think you're still waiting. Kate terdiam. Matanya mulai berkaca-kaca. Itu adalah Hachi. Ia masih menunggu, masih di tempat yang sama, masih dengan harapan yang tak pernah padam. Seraya menatap pintu stasiun, Hachi tetap percaya bahwa Parker suatu hari akan pulang dan memeluknya kembali. Sebuah penantian selama 10 tahun yang tidak pernah terbalas secara nyata, namun tidak pernah membuatnya berhenti berharap. Malam harinya, Kate memutuskan untuk mengunjungi rumah lamanya bersama cucunya. Di sana, dengan mata yang berkaca-kaca, ia menceritakan kisah kedekatan Hachi dan Parker, tentang cinta dan kesetiaan seekor anjing yang tidak pernah luntur meskipun tuannya telah tiada. Tatkala malam semakin sunyi, seperti malam-malam sebelumnya, setiap kali Hachi mendengar suara kereta datang, tubuhnya yang renta seakan tersentak bangkit. Dengan langkah tertatih, ia berjalan perlahan, seraya menatap lurus ke arah stasiun. Meskipun tubuhnya telah melemah dimakan usia, ia tetap melangkah, demi secercah harapan bahwa Parker akan keluar dari balik pintu stasiun dan memeluknya lagi. Sesampainya di depan pintu stasiun, Hachi duduk di tempat yang sama. Tempat yang telah ia jaga selama 10 tahun penuh kesetiaan. Dan malam itu ternyata adalah malam terakhirnya. Di bawah sinar lampu stasiun yang temaram, Hachi menghembuskan napas terakhirnya. Ia pergi dengan tenang, di tempat ia selalu menunggu, di tempat ia terakhir berharap. Di akhir film, dijelaskan bahwa kisah ini terinspirasi dari kisah nyata seekor anjing bernama Hachiko, yang lahir di Jepang pada tahun 1923. Tuannya adalah Dr. Eisaburo Ueno, seorang profesor di Universitas Tokyo. Tatkala Dr. Ueno meninggal secara mendadak pada 25 Mei 1925, Hachiko tetap datang ke stasiun Shibuya setiap hari untuk menunggu kepulangan tuannya. Ia melakukan itu selama 9 tahun penuh, meski tuannya tidak pernah kembali. Hachiko akhirnya meninggal pada 8 Maret 1935, dan untuk mengenang kesetiaan yang luar biasa itu, pemerintah Jepang membangun sebuah patung Hachiko yang kini berdiri megah di depan stasiun Shibuya, tepat di tempat ia dulu menunggu tuannya.